BBC Tegal, kabar berita newong Tegalan sekitare, monggo subscribe lan demen saluran kue. Berita utama, angka kehamilan di Kabupaten Tegal saat pandemi cenderung menurun. Berita selengkapnya, Slawi. Fenomena peningkatan angka kehamilan ibu di masa pandemi COVID-19 sebagaimana yang terjadi di sejumlah daerah, tidak berlaku di Kabupaten Tegal. Di sini, angka kehamilan ibu justru menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Informasi ini disampaikan Kasih Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan, Dinkes, Kabupaten Tegal Bekjo Utomo saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, tanggal 13 bulan 7 tahun 2020, siang. Bekjo menuturkan, angka kehamilan ibu selama 5 bulan terakhir, sejak bulan Januari hingga Mei tahun 2020 hanya 11.638 orang, atau menurun 6,36% dari periode yang sama tahun 2019 lalu, di mana jumlah kehamilan ibunya mencapai 12.429 orang. Data ini diperoleh dari laporan bulanan 29 puskesmas se-Kabupaten Tegal yang diinput lewat aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak, SIKIA. Diduga, menurunnya angka kehamilan di masa pandemi ini karena kesadaran masyarakat akan pentingnya program keluarga berencana, KB, terus meningkat. Bekjo mengatakan, penyuluhan intensif dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dan Dinkes Kabupaten Tegal melalui Bidan Desa untuk mengarahkan pasangan usia subur mengikuti program KB dan merencanakan kehamilan bisa diterima baik di masyarakat. Faktor lainnya yang berpengaruh, lanjut Bekjo, karena ada kekhawatiran dari pasangan suami istri, pasutri, akan risiko tertular COVID-19. Saya rasa, selain ada kekhawatiran tertular COVID-19, kesadaran keluarga dalam merencanakan kehamilan sudah cukup baik. Terbukti, sekalipun ada anjuran pemerintah agar lebih banyak tinggal di rumah selama pandemi ini tidak membuat angka kehamilan di Kabupaten Tegal melonjak seperti di daerah lain, kata Bekjo. Alasan menunda kehamilan selama pandemi COVID-19 ini pun diamini Linda, 28, ibu satu orang anak, asal desa Kalisapu, Kecamatan Slawi. Keputusannya untuk menunda kehamilan karena pertimbangan keselamatan dan kesehatan keluarga lebih penting untuk saat ini. Linda menuturkan, ibu hamil memiliki risiko terpapar COVID-19 lebih tinggi karena intensitas kunjungannya ke fasilitas kesehatan seperti klinik dokter atau bidan, puskesmas dan rumah sakit untuk memeriksakan kehamilan ataupun saatnya nanti harus melahirkan. Menanggapi pernyataan tersebut, Bekjo pun tidak menampik jika adanya nosokomial menjadi pertimbangan orang-orang menghindari datang ke fasilitas kesehatan. Meski demikian, Bekjo menjelaskan, pemeriksaan kehamilan di puskesmas masih tetap dilayani dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selama masa pandemi, kami masih terus melayani pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan janinnya dengan mewajibkan penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, menggunakan baju lengan panjang, mencuci tangan sebelum masuk dan setelah keluar dari puskesmas, ujarnya. Lebih lanjut, Bekjo menuturkan, pihaknya juga terus memantau dan mendampingi ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi. Selain melakukan pendampingan, puskesmas juga memberikan bantuan 1 paket biskuit untuk ibu hamil kekurangan energi kronis yang itu bisa dikonsumsi selama 3 bulan. Tujuannya adalah membantu meningkatkan asupan makanan bergizi, termasuk pada anak balita, katanya. Sementara itu, untuk kasus kematian ibu hamil dan melahirkan di Kabupaten Tegal justru meningkat. Selama 6 bulan terakhir, dari Januari sampai dengan Juni 2020, jumlah kematian ibu mencapai 14 kasus. Padahal, sepanjang tahun 2019 lalu, kasus kematiannya ada 12. Kiranya, kasus kematian pada ibu hamil dan melahirkan ini harus menjadi perhatian serius. Karena baru berjalan 1 semester, jumlah kematiannya sudah melebihi akumulasi kasus 1 tahun kemarin, ungkap Bekjo. Bekjo menambahkan, kasus kematian tertinggi tahun ini terjadi bulan Februari lalu, di mana 5 orang ibu harus meregang nyawa. Sementara di bulan Maret ada 2 kasus kematian ibu dan di bulan April ada 1 kasus kematian. Lalu di bulan Mei dan Juni 2020, masing-masing 3 kasus. Penyebab kematian ibu ini pun beragam, seperti hipertensi, pendaharan, gagal jantung, emboli dan infeksi. Info dari Humas Pemkab Tegal. Sekian dan terima kasih. Matur nuwun wis ana nang saluran BBC Tegal. Beritane wong Tegalan sekitare.
Ajak Lalen subscribe. Wassalam.